لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
إذ انتشر منهم على الركوع والظهور ما ملأ وجود الخلق ينور فتبارك الله بالله الكريم أشرنا آياته في الذكر الحكيم بإشارة قد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بدأ هذه البشارى وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له شهاده ولا من التشريك بها والدعاء تخرج بها من صدور من علينا وقالوا على
ولقد توصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما قد يقرأ في ذاته أمرا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهلنا مكارم الأخلاق سفرا وأحسنهم للمؤمنين حفظا ورؤوفا لا يقول ما لا يفعل إلا معروفا له الخلق سرا له القدر على وعلى الجنة إذا دعا للمسلم أجابه إجابة معجلة وهو يشفق عن كل يتيم والرحمن وهم عسولة أخلاق الغيبة القوية التي لا تعرفها خالص الأقوياء من البرية ومن مشروق به طاقة الطرق والمنازل وبحقيقة به تطير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولو المؤمن وغير الأنصار محمد سيد الكرمين وأشرف الأنبياء المعبود الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأحباب اللهم نقرب إليك إلى هذا الذي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظمة الأحوال والبركات وسلامتها بأيدينا وأن تغفرنا في جميع أقوال وأخلاقات الحياة وحاصله وحفاظته وأن تغفرنا من شر المبين إلى عبد الحبيب وآيات آمالنا وتقبلنا من في نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من حقه وبطاعتك وإنسانك وعافيتك وأن المقدم ولأهلك من الحافظ اللهم إنا نسألك برحمتك خاصة فلا تحرمنا وارحمنا جميلة بواسطة رزقك فلا تحرمنا آمين بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوجهنا إليك مستشفعا أن تقابل المذنب بما كالغفران والمسلم بالأسى والسائل بالأساس والمؤمن بالأمن وأن تجعلنا ممن حصل على الحبيب وأنزل وبركته وشركته وكرمنا ووالدنا وأهل أصلنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأحوال ومعلم الإسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanjina min al-jahil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kalau kita melihat yang coba oleh adalah orang yang memberikan usia kepada kita, yaitu Al-Fatih Faisal bin Abdul Rahman, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak sekalian yang dekat saya. Pertama-tama dari kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia, limpahan taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adalah bulan Ramadan. Dan juga marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau wilayah kiamat. Di sini Al-Fakir sekaligus menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada Al-Habib Faisal bin Abdul Rahman yang sudah sudi kiranya mengabulkan hidup kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini Al-Fakir menyampaikan ribuan terima kasih kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya sebagai donatur, yang mana insya Allah rezeki tersebut tidak akan berkurang, malah bertambah. Kita lakukan acara yang kedua, yaitu tabarukan di Ummil Quran surat Al-Fatihah. Dan ini untuk mengimami, kami mintakan dengan segala hormat kepada guru kita Al-Mukarram Muhammad Yusuf. Kepada beliau dengan ini kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita berada dijadikan Allah kepada Allah yang saleh dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita zahir batin dengan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan baik hari dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terkabul kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyuruh kita agar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dua ayat yang menyuruh kita agar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ada sedikit ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang menyuruh kita agar kita meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Rabbi ghfir warham. Ada lagi ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ada lagi ayat Rabbi ghfir li wa lil walidayya wal mu'minin. Banyak ayat termasuk juga yang ada kita nah ini menunjukkan sesuatu Allah panggil para malaikat hamba Allah sangat suka kalau ada hamba yang meminta ampun. Nah ini mengisyaratkan bahwa kalau kita kepada Allah, artinya kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang kita utamakan adalah meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Manhaj Shawih karya Al-Hakim sebaik doa agar kenapa? Karena dosa yang manusia dosa inilah yang maulah manusia itu lalai dari Allah. Dosa inilah yang maulah manusia itu jauh dari Allah. Dosa inilah yang maulah manusia itu malas beribadah. Dosa inilah yang menyebabkan manusia itu tenggelam di dalam mencintai dunia.
Nah, kalau dosa ini kadang diminta ampunkan kepada Allah, akhirnya dosa ini mengajak kepada dosa-dosa yang lain. Akhirnya baru dari dosa. Nah, artinya bahwa sebaik-baik permintaan kepada Allah, minta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allahumma ighfir ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ini. Nah, itu doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian pula di dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang keagungan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang kita Nabi Muhammad. Tidak ada satu makhluk manusia pun yang dipuji oleh Allah dengan pujian yang sungguh luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti akhlak mulia yang agung. Tidak ada satu manusia pun yang melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan satu petunjuk bahwa junjungan kita Rasulullah SAW adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan satu petunjuk bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu adalah ahabbul khalqi ilallah, adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hubungan antara kita minta ampun kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa kita minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, itu doa yang paling disukai oleh Allah. Nah, sedangkan Rasulullah adalah makhluk yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama sufi mereka mengatakan bahwa kalau kita meminta ampun kepada Allah, bertawassul dengan kekasih Allah, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita minta kepada Allah yang disukai oleh Allah. Kemudian lagi kita mengandalkan kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal kedua yang sudah disukai Allah ini kita sampaikan kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima dan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita ampun kepada Allah dengan kekasih, yang memohonkan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, kita gunakan kekasih Allah seolah beliau yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, bihaqqi nabiyyina sayyidina Muhammad, dan haknya Nabi kami kalau sudah Rasulullah yang memohonkan kepada Allah, apapun
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama ini bukan hanya sekarang terkenal. Nama Rasulullah bukan hanya sekarang terkenal. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekarang terkenal. Sebelum ada manusia sudah Allah kenal dengan seluruh para malaikat. Bahkan di tempat-tempat surga bertuliskan Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibi, Muhammad itu rasul kata Allah. Maka kalau Adam masuk ke dalam surga, Nabi Adam bertanya kepada Allah, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Manusia itu berwujud lagi, kami sudah kenal dia sana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka tatkala Adam bersalah karena melanggar perintah Allah, Adam pun merasa bersalah. Lalu Adam pun berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, bihaqqi Muhammad ighfir. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah dosa-dosa. Coba kita bayangkan, Adam Abul Bashar, tatkala beliau merasa bersalah kepada Allah, beliau akan mengucapkan doa dengan Allahumma ighfir li, tapi beliau bertawassul seraya ya Rabbi bihaqqi, wahai Allah, wahai Tuhanku, dengan haknya ampunilah dosa-dosa. Doa Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah menjadi satu doa, doa kita adalah supaya yaitu ampunah. Maka apa dia pahala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu ada doa ini dan Rasulullah Mustafa dan beliau masih Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, bil Mustafa, dengan haknya kekasihmu Nabi Muhammad SAW, beliau mengkasihan, sampaikan cita-cita kami, sampaikan keinginan kami, cita-cita kami, waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karami, wahai Allah zat yang maha luas kemurahan. Nah, ini doa meminta ampun kepada Allah dengan bertawassul kepada kasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi syafaat kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Rasul mengatakan nafsi nafsi, terkecuali junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berlomba-lomba datang mendatangi siapa? Abu Bashar Nabi Adam. Bapak kami, insyaallah kepada kami. Ribuan tahun kami menunggu di padang mahsyar tanpa ada kejelasan surga atau neraka. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi nafsi, diriku diriku, jangan ada. Datang lagi kepada Nabi lain, meminta syafaat kepada Nabi lain. Jawab Nabi lain, nafsi nafsi, diriku. Datang lagi kepada Nabi lain, begitu juga nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi tak mereka
Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyi wa khatibahu wa sahibati syafa'ati ghairu fakhar." Apabila datang nanti yaumul qiyamah ya Nabi, aku menjadi guru bicara, aku akan menjadi imam para Nabi, dan aku menjadi gurunya para guru bicaranya para Nabi, dan hanya aku ya Nabi yang memiliki syafaat ghairu fakhar. Tapi aku harus memiliki nanti di yaumul qiyamah ya Nabi, tatkala datang yaumul qiyamah, kuntu imaman nabiyyi, kemudian Nabi aku menjadi imamnya seluruh para Nabi dan Rasul, dan aku pun menjadi guru bicara para Nabi, dan hanya aku yang memiliki syafaat. Tapi aku harus memiliki tapi aku harus memiliki Muhammad SAW. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu timbul pertanyaan, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah bantuan, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Apa bentuk syafaat dari Nabi? Di antaranya ada 5. 1, li ahli syafi'i yaitu beliau memberi syafaat kepada masyarakat untuk segera diperhitungkan, agar segera dimulai proses menghisab, karena saat itu di padang mahsyar bermiliaran manusia, belum ada kejelasan dari kebanyakan mereka itu. Ribuan tahun manusia berada di padang mahsyar itu, ada terjadi proses hisab menghisab. Nah, disinilah syafaat Nabi Muhammad SAW, bantuan Nabi Muhammad SAW. Beliau memohon kepada Allah agar dimulai perhitungan proses hisab amal manusia. Dengan syafaatnya Nabi, dengan bantuannya Nabi, maka dimulai oleh Allah perhitungan dari hisab amal manusia. Satu persatu dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk syafaat Nabi yang kedua adalah syafa'atuhu li'idkhali qaumin al-jannata bi ghairi hisab. Lagi harapan manusia ditimbang amal perbuatannya, timbang bulan bin bulan, berapa amal kebaikan, berapa amal keburukan. Ternyata amal kebaikan banyak, melebihi daripada keburukan, masuk surga. Timbang lagi yang lain, diharapkan timbang menimbang ini. Di sini Nabi memberikan syafaat, memberikan bantuan. Apa bantuan Nabi? Nabi itu memanggil seorang manusia, hai bulan ibn bulan, dan Nabi masuk ke dalam surga berbagai hisab. Harapan timbang amal manusia, diperhitungkan amal manusia. Nabi dengan syafaat beliau memanggil sebagian kaum manusia. Harapan Allah menimbang amalnya. Nabi itu memanggil bulan demi bulan, ya Nabi, sini masuk surga berbagai hisab. Nah, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan syafaat Rasulullah SAW, tatkala Allah menimbang proses memperhitungkan amal perbuatan manusia, Nabi Muhammad memanggil seorang manusia untuk masuk ke dalam surga berbagai hisab. Mudah-mudahan kita berkata di sini yang dipanggil oleh Rasulullah masuk ke dalam surga berbagai hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu bentuk syafaat Nabi. Bentuk syafaat Nabi yang ketiga adalah alladzi yastabiquna, timbang amal baiknya berapa, buruknya berapa. Ternyata amal buruk ini lebih berat daripada amal kebaikan, diputuskan masuk ke dalam neraka. Tatkala ditimbang amal umat ini, Rasulullah selalu mendampingi, memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan umat ini ke dalam api neraka. Pada
padahal sudah diputuskan masuk ke dalam neraka. Nah di sini syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senantiasa mendampingi kita, memohonkan kepada Allah, mendampingi umat, memohonkan kepada Allah agar ini umat jangan dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan syafaat Nabi yang asalnya ini sudah diputuskan masuk ke neraka, akhirnya tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan bantuan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bentuk syafaat Nabi yang keempat adalah mengeluarkan umat tadi yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Timbang amal kejelekan yang luar biasa beratnya, akhirnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba, ampuni umatmu, ampuni umatmu yang Nabi, memohon kepada Allah agar umat ini dikeluarkan dari api neraka. Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, terlalu berat ini amal perbuatan orang ini, tapi selalu Nabi membela, memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan, masukkan dia ke dalam surga. Dengan bantuan Nabi, syafaat Nabi, akhirnya orang ini pun dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara yang kelima, syafaat Nabi Muhammad SAW adalah untuk meninggikan derajat yang asalnya derajat rendah menjadi derajat tinggi, ziyadati derajat. Ada sekelompok manusia masuk ke dalam surga, cuma surganya ini surga yang paling bawah. Jadi mafhumnya surga itu macam-macam. Ada bahasa kita itu ada ekonomi, ada yang standar, ada yang lebih high. Nah ini hamba masuk ke dalam surga non ekonomi, cuma ada tapinya. Apa itu? Ini hamba mungkin masuk surga non ekonomi, tapi ini ada hubungan khusus dengan Muhammad SAW. Ini hamba mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah. Akhirnya dengan berkat dia mempunyai hubungan dengan Rasulullah, Allah naikkan yang asalnya derajatnya surga yang paling bawah diangkat kepada derajat surga yang paling tinggi. Bantuan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu timbul pula pertanyaan, syafaat tadi dari Nabi. Yang pertama syafaat agar dimulaikan hisab perhitungan amal. Yang kedua memasukkan umat sebagian umat ke dalam surga dari hisab. Yang ketiga menolong umat yang sudah diputuskan masuk ke dalam api neraka. Yang keempat syafaat Nabi mengeluarkan umat yang sudah masuk ke dalam neraka untuk masuk ke dalam surga. Dan yang kelima Nabi membantu umatnya yang akan masuk surga yang paling bawah dengan paling atas. Lalu timbul pertanyaan, sponsor sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana tadi Pak? Sampai mana tadi? Timbul pertanyaan. Kita mengetahui tadi di antara syafaat Nabi, lalu timbul pertanyaan, kayak apa caranya supaya dapat syafaat Nabi? Kayak apa caranya supaya kita dapat syafaat Nabi? Apa kuncinya agar supaya dapat syafaat Nabi? Nah, para ulama menjelaskan cara agar mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kuncinya yang pertama adalah man zara qawli dan Nabi wajabat lahu syafaat. Dan Nabi barang siapa yang ziarah ke makammu, maka kelak dia akan mendapat syafaat. Jadi beruntung orang yang sudah ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berada dalam berhadir di masa yang berkah ini
sudah ziarah makam Nabi, karena dia Nabi menziarah qabri wajib bagi syafaat. Dan siapa yang pernah berziarah ke makamku, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada. Syafaat mana? Antara lima tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara agar mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah man shalla alayya kuntu syafi'ahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat atasku ya Nabi, maka dia akan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Semakin banyak orang bersolawat kepada Nabi, semakin besar harapan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berapa yang baca syafaat dengan Nabi? Kesalahan kita. Bila kita hendak berhak dengan Nabi, berarti semakin banyak kita membaca salawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi itu yang membaca salawat kepada Nabi sehari semalam. Itu salawat kepada Rasulullah dengan waktu yang ditentukan dan jumlah yang kita tentukan. Kalau awal sehari membaca berapa? 1000 misalnya. Jamnya jam berapa? Kita tentukan agar menjadi istiqomah. Daripada kita membaca 10.000 setahun hanya baca pulang. Nah, lebih baik sehari seberapa tapi istiqomah. Dan misal hari kalau jual banyak, paling kadang di dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu paling kadang sudah man shalla alayya hina yusbi ashraf wa hina yusbi ashraf agabatu yawmal qiyamah. Kalau bagaimana kita sibuk haulan pada awal membaca banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, paling kadang 10 pagi 10 sore membaca salawat kepada Nabi, itu belum hadis. Jadi pagi 10 kali membaca salawat kepada Nabi, malam sore membaca 10 kali salawat kepada Nabi. Amun kata kalau Tuhan sendiri Allah. Nah, itu kan ada sudah 10 kali pagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 10 kali pagi, 10 kali sore. Nah, ini paling aneh sudah. Nah, kalau bukan siapa yang membaca 10 kali pagi, 10 kali sore, dia akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Imam Syibli datang ke rumah Ibnu Mujahid. Nah, Imam Mujahid Ibu kasih melawan Imam Syibli justru menyebabkan Imam Mujahid. Akhirnya Imam Syibli, apa yang kau berbuat wahai Mujahid? Mujahid Imam Mujahid, aku bermimpi bersama Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpi itu jadi Mujahid, aku melihat dari ikan kening ikan dicium oleh mulia Nabi Muhammad SAW. Maka aku mengambil keberkahan di tempat itu dengan engkau itu. Lalu apa yang engkau amalkan wahai Imam Syibli? Karena itu apa? Ujar Imam Mujahid, wahai Rasulullah, dia sayang banget dengan Imam Syibli ini. Apa namanya jawaban dia sayang dengan Imam Syibli ini? Ujar Nabi di dalam mimpi itu dia mengamalkan 2 perkara. Satu, dia mengamalkan lafal Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa hasbunallahu alaihi tawakkaltu wa rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi yang mengamalkan salawat kepada. Ditanya oleh Imam Mujahid sendiri, benar bahwa itu benar di sini. Aku mengamalkan 2 perkara. Yang pertama lafaznya dan yang kedua salawat kepada Rasulullah SAW.
Barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku dan Nabi, maka aku akan membalas kebaikannya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan Allah taala kita berkatan daripada hamba yang saleh dan salehah yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini nanti kelak kita masuk ke dalam surga bi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri peringatan tausiah pada malam hari ini, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sebab itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi Demikian dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Allah kasih kita hidayah untuk kita bisa mengalami pekerjaan ini, khusus Allah yang beliau berikan seperti kita Allah turunkan dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan kepada Ali doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu bihi wa ala jami'il hadirin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.